Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Oke para sedulur, belakangan ini tensi perpolitikan di Indonesia tampaknya mulai meningkat ya teman-teman, berkaitan dengan ditersangkakannya politisi PDIP yaitu HK gitu kan, dalam kasus Harun Masiku ya, penyuapan KPU. Nah teman-teman, yang bikin saya begitu tertarik ini, yang begitu pengen menggugah rasa ingin tahu saya adalah salah satunya ketika kemudian politisi PDIP tersebut yaitu HK kemudian belakangan ini memberitakan akan merilis gitu kan, akan mengeluarkan video, potongan-potongan video yang berkaitan dengan korupsi, dan salah satunya juga potongan video terkait dengan upaya dulu kriminalisasi Anies Baswedan, yang mana memang kemudian kita tunggu ya, apakah itu betul-betul adanya atau kemudian cuman isapan jempol. Tapi kita semua patutnya menunggu, walaupun kemudian di publik juga jadi tanda tanya gitu kan, kok kemudian sebagai seseorang kalau kemudian mengetahui sebuah kejahatan tapi kemudian nggak melaporkan kepada yang berwajib juga kan sebetulnya juga dipertanyakan gitu kan, dipertanyakan pihak tersebut. Tapi yang jelas ini dikatakan sebagai upaya daripada perlawanan HK terhadap upaya kriminalisasi terhadap dirinya, itu menurut pendapat mereka ya teman-teman. Nah saya hanya tergelitik karena memang dulu suatu ketika Anies Baswedan juga pernah hampir tersandung ya, memang kemudian sempat diperiksa dalam kasus Formula E di Jakarta, yang mana memang kemudian banyak kemudian para fans simpatisannya Anies Baswedan itu bertanya-tanya gitu kan, apakah betul Pak Anies kemudian melakukan korupsi di kasus di Formula E tersebut gitu kan, yang mana kemudian saya pun juga bertanya-tanya apakah betul begitu adanya gitu kan. Dan kalau kemudian ada isu bahwasanya ada kriminalisasi untuk Anies Baswedan, tapi kan kita juga nggak ngerti gitu kan, semua cuman bisanya menduga-duga, berprasangka, dan kemudian menganalisa gitu kan lagi-lagi. Dan memang kemudian dengan berjalannya waktu, tapi kemudian Anies Baswedan juga bersih ya, terbukti melakukan korupsi di kasus Formula E. Lagi-lagi saya memang kemudian saya selalu mendoakan Anies Baswedan, dan saya kemudian juga selalu berpikir bahwasanya orang baik, orang yang baik, kemudian orang yang soleh seperti Anies Baswedan, yang taat kepada orang tuanya, akan selalu berada di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita semua. Tapi kemudian kan memang kemudian banyak dari kita kemudian bertanya-tanya gitu kan, siapa sih gitu kan, kayaknya itu yang kemudian berupaya kemudian kok mencelakai si Anies Baswedan ini. Padahal Anies Baswedan itu kalau kita lihat kan orang juga santun, beretika. Kalaupun dia diserang juga nggak pernah membalas serangannya. Lawan-lawan politiknya menyerang beliau nggak begini kan, nggak pernah membalas kemudian serangan-serangan pada beliau. Saya selalu mengikuti ya pergerakan Anies Baswedan ini gitu kan, dan beliau juga nggak pernah gitu kan berkata-kata kasar ataupun menyerang lawan-lawan politiknya, ataupun kemudian beliau juga nggak pernah kemudian menanggapi serangan pada beliau, kampanye hitam terhadap beliau dengan suara dengan emosi, enggak gitu kan. Tapi memang kemudian sepertinya Anies Baswedan ini ada menjadi seperti ketakutan buat kelompok orang-orang tertentu ataupun kelompok tertentu. Tapi yang jelas kalau memang betul adanya dan kemudian memang nanti dikeluarkan, tapi juga kita juga kan nggak ngerti apakah ini benar adanya gitu kan. Yang jelas ini dari isunya memang HK akan mengeluarkan potongan-potongan video yang memang menyangkut kasus-kasus korupsi, dan salah satunya adalah kasus kemudian upaya kemudian untuk mengkasuskan si Anies Baswedan. Dan kita tunggu gitu kan, jangan sampai kemudian memang sebatas kemudian ancaman dan isapan jempol aja gitu kan, sebatas gertakan aja. Kalau seperti itu justru nanti akan semakin buruk ya citra partainya, nggak cuma kepada individunya, ini kan terkait dengan partai gitu kan, akan semakin buruk gitu, karena ini kan memang udah jadi konsumsi publik gitu kan. Kalau saya sendiri sih ya cuman penasaran gitu kan, apakah betul bukti-buktinya itu untuk Anies Baswedan dulu, walaupun itu memang
nggak berarti apa-apa ya, tapi memang kemudian itu sangat berharga ya gitu kan. Nggak berarti apa karena udah lewat gitu kan. Tapi memang kalau kemudian memang justru nggak dikeluarkan ya orang kemudian berpikir cuman omong kosong belaka, isapan jempol belaka, dan justru akan merusak ya, nggak cuma citra individunya tapi juga partai yang terkait gitu kan. Karena bayangkan kemudian ini ada pihak, ada orang yang kemudian mengetahui hal-hal yang kemudian melawan hukum ya kalau dari ceritanya itu, tapi kemudian justru kemudian cuman disimpan dan nggak dilaporkan itu kan logika kita ya orang awam. Tapi lagi-lagi memang kalau kemudian memang ini benar adanya hal seperti itu ya, Anies Baswedan tampaknya lebih baik saat ini. Kemudian masih panjang perjalanan Anies Baswedan itu kan sebetulnya kayak kerannya dia intayannya 2029 ya, masih panjang. Pak Anies mungkin lebih baik istirahat, datang ke podcast di YouTube atau menjadi akademisi lagi ya gitu kan. Memang profesinya di akademisi, karena memang kalau kemudian berkecimpung keras di perpolitikan ini berbahaya kalau memang berita-berita yang tadi diberitakan tadi seperti HK tadi memang benar adanya dan kita lagi-lagi menunggu gitu kan. Tapi saya yakin apapun upayanya, bahkan seluruh manusia dan jin bekerja sama untuk mencelakai seseorang, tapi kalau kemudian orang itu orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat pada orang tuanya, kemudian dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak akan mampu gitu kan. Dan saya jadi ingat ya gitu kan, hal-hal seperti ini kalau betul-betul terjadi ya Pak Anies mending kemudian calling down lah, santai sama keluarga, nggak terlalu banyak, cukup kemarin kemudian memang menyokong Mas Pram dan Bang Dul, udah selesai ya udah. Toh Pak Anies juga akan selalu mendapat hati ya di banyak kalangan masyarakat Indonesia yang berharap mendapatkan seorang yang pemimpin yang memang suatu masa depan yang memang kemudian memang cerdas dan religius. Nah itu aja teman-teman obrolan ini, dan semoga nanti memang betul yang diucapkan sama si HK tadi, dan kemudian memang menjawab rasa penasaran kita, utamanya mungkin para fan ataupun simpatisannya Anies Baswedan. Nah itu aja teman-teman, salam seduluran.